Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kuota agar bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Yuk langsung saja mari kita lanjutkan ceritanya. Cekidot. Tokyo tidak akan membiarkanmu pergi. Tama menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi di Tokyo dan protokol keluar masuk apa yang sedang diberlakukan. Tapi keluarga saya masih menunggu saya untuk kembali merayakan tahun baru. Tidak ada pilihan selain memilih dari Osaka. Raya mengangguk ringan dan berpikir, sepertinya aku terlalu sensitif sehingga salah pikir. Orang-orang di Tokyo yang ingin kembali ke Indonesia pada dasarnya harus berangkat dari Osaka atau bandara lain di timur laut Jepang, normalnya kalau ingin pulang dari Osaka. Oleh karena itu, dia juga benar-benar kehilangan minat untuk mengobrol dengan Tama, dan berkata, oke, aku akan tidur sebentar, jika tidak ada yang penting, jangan mengobrol denganku. Tama tidak mau menutup mulutnya begitu saja, tetapi dia terus bertanya, ngomong-ngomong kakak cantik, aku mendengarkan logatmu, sepertinya orang Surabaya. Begitu alis Raya terentang, dia dengan cepat mengerutkan kening, menyangkal aku bukan dari Surabaya, tapi dari Jogja. Saat ini, Jepang membatasi pintu keluar dan melakukan investigasi terhadap semua turis asing. Di antara mereka yang paling penting adalah turis dari tempat asal Surabaya, Indonesia, sehingga Raya sangat berhati-hati dan menggambarkan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Tama berkata dengan heran saat ini, oh, Kak cantik, kamu membosankan. Setiap orang di sini adalah orang Indonesia. Ini takdir untuk kita bertemu di pesawat Jepang. Kamu tidak perlu mengobrol dengan rekanmu dan menyembunyikannya. Bukan, logatmu begitu saya mendengarnya itu dari Surabaya. Orang-orang di Jogja tidak berbicara sepertimu. Raya merasa kesal dengan Tama. Dia sekarang semakin yakin bahwa tidak ada yang salah dengannya, juga tidak ada yang berbahaya darinya. Dia hanya sedikit bodoh, sedikit ngenes, dan terlalu banyak omong kosong. Jadi sambil mengganggunya begitu banyak, dia juga benar-benar melonggarkan kewaspadaannya terhadapnya. Pada saat ini, dia memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, terlalu malas untuk berbicara dengannya. Setelah itu Tama telah mengkode Devano di WhatsApp untuk bersiap sesuai dengan rencananya. Segera, pesawat lepas landas dari Bandara Tokyo. 1 jam kemudian, mereka mendarat di Bandara Osaka tepat waktu. Saat pesawat mendarat, sesuai seperti biasanya, tamu kelas 1 akan turun lebih dulu dari pesawat. Raya tidak memiliki barang bawaan dan sedang duduk berbaris, jadi begitu pesawat berhenti, dia segera bangkit dan berjalan langsung ke pintu. Begitu pintu kabin terbuka, dia melangkah keluar. Pesawat yang diatur oleh keluarga Sucipto akan lepas landas dalam waktu setengah jam. Jadi dia harus pergi ke terminal jet bisnis dan menjalani pemeriksaan keamanan lagi. Untuk mencapai hanggar jet pribadi, tugas jet pribadi berbeda dengan penerbangan sipil biasa, dan terminal biasa hanya melayani penumpang penerbangan sipil biasa. Selama penumpang khusus menggunakan jet pribadi atau jet bisnis, mereka semua akan melalui pemeriksaan keamanan dan naik di terminal jet bisnis. Ketika Tama keluar dari Palka sambil membawa koper, Raya sudah jauh darinya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berpikir, dia sangat ingin cepat-cepat pulang. Semakin kamu ingin kembali, semakin aku tidak ingin kamu kembali. Memikirkan hal ini, dia sendiri berjalan perlahan ke terminal jet bisnis sambil mengeluarkan ponselnya dan bertanya kepada Devano, apakah sudah diatur seperti yang aku rencanakan tadi? Devano tersenyum dan berkata, Tuan jangan khawatir, saya sudah menyiapkan semuanya sesuai rencana Anda. Tama mengeluh dan berkata, perhatikan situasinya, aku akan segera datang ke sana. Siap Tuan. Ketika Tama tiba di terminal jet VIP dan melewati pemeriksaan keamanan dengan lancar, Devano sudah lama menunggu di sana. Melihat Tama, dia segera melangkah maju dan berbisik kepadanya, Tuan, semua orang sudah naik ke pesawat. Wanita berbaju hitam yang Anda sebutkan di WhatsApp, saya baru saja melihatnya. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, dia menaiki bus antar jemput dan pergi ke Hangar No. 12.
Pesawat yang diparkir di sana adalah yang Anda cari." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Oh, ya, pesawat kami diparkir di hangar 13 di sebelah mereka, dan waktu keberangkatan yang kami minta tepat di belakang mereka, dan pesawat mereka akan tiba sebentar lagi." "Baik," Tama tertawa dan berkata, "pergi ke hanggar dulu dan tunggu pertunjukan yang bagus." Kemudian, Tama dan Devano naik bus antar jemput VIP dan pergi ke hangar 13 bersama. Bus antar jemput melaju sampai ke hanggar, dan pesawat Gulfstream yang tiba sudah menunggu di sini. Ketika pesawat mengirim Tama dan yang lainnya ke Jepang, mereka terbang dulu ke Tokyo, lalu terbang langsung ke Osaka untuk menunggu. Selama ini, mereka tidak pernah meninggalkan Osaka. Melihat kedatangan Tama, Johan, Rudy dan yang lainnya buru-buru turun dari pesawat sebelum Tama tiba, dan berbaris rapi dengan hormat menjaga di luar pintu kabin. Setelah Tama turun dari mobil, semua orang memanggilnya Tuan Besar, lalu membungkuk dalam-dalam. Tama melambai kepada mereka dan berkata, "Terima kasih atas sambutannya, jangan lama-lama di sini, cepat naik pesawat, aku ingin cepat melihat pertunjukan yang bagus." Lagi pula, dia sudah memimpin untuk menaiki pesawat lebih dahulu. Semua anak buahnya buru-buru mengikutinya. Setelah semua orang naik ke pesawat, pramugari segera menutup pintu, dan kemudian meminta instruksi kepada Pak Devano. "Pak Devano, bisakah pesawat diluncurkan sekarang?" Devano melirik Tama, dan ketika dia melihat Tama mengangguk, dia langsung berkata kepada pramugari, "Baik, ayo kita luncurkan sekarang." Selanjutnya, pesawat perlahan-lahan didorong keluar dari hanggar dengan kendaraan darat. Kapten melaporkan situasinya ke menara dan meminta pengaturan lepas landas. Menara menanggapi instruksi tersebut dan memberitahu kapten bahwa ada sebuah jet pribadi menuju Jogja di depan mereka dan meminta kapten untuk mengantri di belakangnya untuk menuju landasan. Jadi kapten segera mengangkat komunikator dan membuat pengumuman kabin, "Pak Devano, kami telah mendapatkan izin antrian dari menara. Menara ini menempatkan kita dalam antrean di belakang pesawat Indonesia Shipping di hangar No. 12. Sekarang bandingkan pesawat yang menunggu lepas landas di Bandara Osaka. Butuh sekitar 40 menit untuk lepas landas." Begitu Tama mendengar bahwa pesawat yang diterbangkannya berada di belakang pesawat keluarga Sucipto, dia langsung berkata kepada Devano, "Ayo, ikut aku ke kokpit." Devano dengan cepat mengikuti Tama dan masuk ke dalam kokpit yang agak sempit bersama-sama. Begitu Devano masuk, dia bertanya kepada kapten, "Di mana pesawat dari Indonesia Shipping?" Kapten menunjuk ke pesawat yang baru saja didorong keluar dari hanggar dan berbelok di tempatnya, dan berkata, "Pak Devano, yang itu." Devano mengangguk dan melihat bahwa pesawat berbelok ke arah landasan, jadi dia dengan cepat berkata kepada kapten, "Cepat ikuti dia." Kapten segera meningkatkan daya dorong mesin, dan pesawat mengikuti pesawat keluarga Sucipto dan meluncur ke depan tanpa ragu-ragu. Melihat pesawat dengan sayapnya yang terus bergetar di depan, wajah Tama penuh dengan senyuman. Pada saat ini, di Airbus A320 yang dikirim oleh keluarga Sucipto, ada lebih dari 50 master teratas dari keluarga Sucipto duduk dengan rapi. Seorang pria parubaya memandang Raya yang duduk di depan tanpa senyum, melangkah maju dan tersenyum dan berkata, "Nona Raya, operasi ini benar-benar berhasil di bawah perintah Anda. Kami menghancurkan keluarga Matsumoto. Tak satu pun dari mereka selamat dan berhasil mundur kali ini. Selama pesawat kita terbang, TMPD tidak akan pernah menemukan kita seumur hidup." Begitu yang lain mendengar ini, mereka buru-buru setuju. "Siap, Nona Raya. Anda memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Setelah Anda kembali, Tuan Sucipto pasti akan mempromosikan Anda. Jangan lupakan kami, Non." Raya berkata dengan acuh tak acuh, "Aku, sepertimu, kita adalah bawahan dari keluarga Sucipto. Selama kamu melakukan sesuatu dengan baik, pasti dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Setelah itu, Raya berkata lagi, "Setelah kembali kali ini, saya pasti akan melaporkan kebenaran kepada Patriark dan meminta pujian Anda. Yakinlah padaku." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersenyum dan meminta maaf.
Meskipun setiap orang adalah ahli seni bela diri, pada tingkat terakhir, mereka telah sepenuhnya memasuki dunia keluarga Sucipto, dan mereka telah bekerja untuk keluarga Sucipto demi uang. Ketika Raya mengatakan bahwa dia ingin meminta uang untuk semua orang secara alami tahu, yang berarti bahwa keluarga Sucipto pasti akan memberi penghargaan kepada semua orang dengan sejumlah besar uang tunai. Sekian dulu ya cerita dari Okebis. Mari kita lanjutkan nanti ya. Terima kasih sudah menonton video Okebis. Dukung terus channel Okebis dan jangan lupa like, komen, share, subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Bantu Okebis lebih berkembang dan biar lebih semangat lagi ya. Sampai jumpa lagi. Dadah bye.